Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Rubaiyat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya. Saat ini kita sedang bersama dengan seorang anak muda, usia remaja, masih SMA. Beliau adalah Mas Ivan Zulkarnain, ya, asli dari Klaten, Jawa Tengah. Sebagian dari para pemirsa barangkali sudah sering melihat video-videonya beliau pada saat beliau membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, ya. Kita akan penasaran, ya, kita kepoin nih, beliau tanyain bagaimana kegiatannya dan kemudian prestasi-prestasinya beliau dalam berbagai macam bidang, mobil khusus mungkin yang paling banyak di dalam dunia membaca Al-Quran. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Mas Ivan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. SMA kelas berapa ini Mas Ivan? SMA kelas 11. Kelas 11. Berarti kalau di zaman saya itu kelas 2 ya? Iya, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. SMA-nya namanya SMA IT Hidayah Klaten. SMA IT Hidayah Klaten. Oke. Kemudian juga mondok juga ya Mas ya? Iya, mondok. Mondok di Pondok Tahfidz Di Ponpes Ayah Sufiatul Quran. Ayah Sofiatul Quran di Klaten juga ya? Iya, Pondok Tahfidz. Oh, jadi dari sekolah pulang ke pondok ya? Iya, ke asrama. Pondok Tahfidz. Nah, jadi pagi sampai siang atau sore kemudian belajar di sekolah, kemudian sore sampai pagi lagi itu nambah hafalan Quran ya Mas ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Mas Ivan, saya melihat di YouTube dan juga kemudian pernah saya diimami Mas Ivan sholat maghrib dan juga isya ya. Suaranya sangat merdu dan saya sampai tidak tahan ingin meneteskan air mata ya. Nah, Mas Ivan, boleh dong dibacakan untuk para pemirsa nih bacaan Qur'annya nih. Iya. Satu ayat aja dah ya. Iya. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Sadaqallahul azim. Masya Allah, indahnya lantunan ayat Al-Quran dari Mas Ivan. Mas Ivan bisa suaranya semerdu ini apa memang ada riwayat dari ayah atau ibu Mas Ivan atau kakek nenek Mas Ivan yang suaranya juga ada yang merdu Mas dari keluarganya Mas Ivan? Enggak ada sih. Nggak ada? Qadarullah aja. Oh gitu. Enggak. Tapi atau mungkin ayah ibu bisa nyanyi ya? Ibu yang bisa nyanyi. Pintar nyanyi, ibu. Iya. Suaranya bagus ibu. Iya. Mungkin dari ibu ya bisa jadi ya. Cuman ibu nggak menonjolkan baca Quran ya. Iya. Nah, oke, Mas Ivan, terus belajarnya nada bacaan Al-Quran ini ada kursus yang diikuti atau Mas Ivan belajar sendiri? Yang pertama kali saya belajar sendiri mengikuti dari idola. Saya kan mempunyai idola. Siapa idolanya Mas? Syamsuri Firdaus. Syamsuri Firdaus. Dari Bima NTB. Dari Bima NTB yang senantiasa diikuti beliau ya? Ya, beliau qari internasional. Saya termasuk ros-ros berbagai macam jenis lagunya itu diikuti ya? Iya.
Itu belajar sejak kapan, Kang? Anu Mas Ipan? Sejak kelas 4 SD. Sejak kelas 4 SD Iya. sudah belajar sendiri, Iya. buka YouTube gitu ya Mas ya? Iya. Masya Allah, terus sendiri ditirukan gitu ya, berulang kali. Dulu pertamanya saya waktu kelas 4 SD itu tertariknya dengan azan. Gitu. Heeh. Kemudian habis azan terus diikutin lomba. Heeh. Alhamdulillah bisa ke jenjang yang lebih ke berikutnya. Terus dibilangin sama ibu, gimana kalau kamu belajar Al-Quran aja itu. Terus saya tertarik kan. Terus saya sering kalau pulang sekolah itu sering ke warnet. Terus minta izin sama orang tua, Bu mau ke warnet, mau cari lagu-lagu buat murotalan, buat belajar Al-Quran gitu. Kemudian saya menemukan idola yang sangat saya gemari itu Syamsul Firdaus itu beliau. Saya idolakan banget, terus saya belajar dari beliau, mengikuti lagu-lagunya, dengerin tiap hari. Alhamdulillah bisa. Dan mencobanya terus gitu ya. Dan mencobanya. Setelah belajar itu masih ingat nggak pertama kali ditampilkan atau tampil itu pas apa? Yang pertama Diminta untuk di depan umum gitu mengaji gitu atau adzan gitu? pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu? Iya. Di kampung gitu ya? Di kampung iya. Oh, kelas 4 SD itu waktu itu ya? Iya. Oh, disuruh baca Quran di depan ibu-ibu gitu, Masya Allah. Kemudian, nah setelah itu baru ikut kursus gitu ya Mas ya? Iya, setelah itu baru ikut kursus di Masjid Raya. Di Masjid Raya Klaten? Iya. Oh, bersama Ustadz Syamsuddin? Syamsuddin. Oke, itu usia kelas berapa itu belajar ininya? Kelas Belajar kelas 5-nya, kemudian 5 ikut kursus. iya. Gitu ya, bersama dengan ada teman-teman yang lainnya ikut juga ya. Dan itu berlanjut sampai berapa lama itu kursusnya Mas Ivan? Sampai musim Covid kemarin. Oh, berarti lama ya? Iya. Oh, SD kelas 5, SMP masih lanjut ya. Iya. Kemudian pas mau naik SMA kelas 1 ya, sudah selesai ya, sudah nggak berlanjut. 2 tahun, sekarang udah lanjut lagi. Oh, sekarang sudah ada lagi, dilanjut lagi. Oh, berarti memang terus ya, berlanjut ya. Masya Allah. Nah, kemudian setelah itu sering diikutkan lomba-lomba ya Mas ya? Iya. Baik itu tingkat kabupaten, provinsi dan juga nasional juga. Masya Allah. Nah, boleh diceritakan kalau yang kabupaten itu pernah dapat penghargaan apa? Kemudian provinsi apa? Nasional apa? Kalau kabupaten saya mengikuti yang pertama ikut azan waktu itu waktu SD. Alhamdulillah bisa juara 1 kabupaten. Kemudian ke jenjang berikutnya provinsi. Adzan juga? Iya, adzan. Tapi waktu itu saya qadarullah nggak dapat apresiasi. Belum dapat juara lah ya. Belum rezekinya. Oke, terus yang baca Quran? Baca Quran, alhamdulillah bisa sampai ke nasional. Itu awal mulanya kabupaten dulu. Awal mulanya kabupaten. Juara 1. Juara 1, alhamdulillah. Terus waktu SMP apa? SMP. Kemudian ke jenjang berikutnya provinsi. Alhamdulillah juga. Penyelenggara apa? Pemerintahan provinsi atau kabupaten? Muhammadiyah. Oh. Tingkat Muhammadiyah. Oh, gitu, Muhammadiyah ya. Kemudian yang nasional juga Muhammadiyah ya? Iya. Itu juara berapa kalau yang nasional? Yang nasional alhamdulillah juara 1. Juara 1 juga, Masya Allah. Kemudian ada lagi lomba yang lain selain itu yang penyelenggaranya? MTQ pelajar dan MTQ umum. MTQ pelajar, penyelenggaranya? Penyelenggaranya umum. Oh, dari pemerintah atau dari pemerintah? Dari pemerintah. Oh, gitu. Itu MTQ ya? Iya. Musabaqah Tilawatil Quran. Juara berapa? Kalau MTQ pelajar kabupaten alhamdulillah juara 1. Juara 1. Provinsinya alhamdulillah juara 2. Juara 2. Iya. Terus nggak lanjut juara nasionalnya ya? Karena juaranya 2 ya? Iya. Gitu. Oh, berarti kalau setelah itu kemudian banyak jam terbangnya dengan penilaian oleh para juri ya. Iya. Itu berarti sering juga dipanggil, diminta untuk ngisi-ngisi acara atau kemudian membaca Al-Qur'an di acara-acara ya Mas ya? Acara apa saja yang jenengan paling berkesan pernah mengisi di acara? Kemarin alhamdulillah disuruh ngisi pembacaan ayat suci Al-Qur'an di JSIT Indonesia, se-Indonesia. JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu se-Indonesia, nasional ya. Iya. Mas Ipan sebagai membaca Al-Qur'annya. Oh, Masya Allah. Jadi memang ini jam terbangnya sudah
sangat tinggi untuk bacaan Quran ini. Nah, berbahagia sekali ini seorang ibu atau ayah memiliki anak ya seperti Mas Ipan seperti ini nih, bisa baca Quran, kemudian sudah mulai menghafal Quran lagi. Kegiatannya juga ya tidak jauh-jauh dari komunitasnya orang-orang yang suka dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Kegiatan anak-anak masjid lah ya, luar biasa. Mas Ipan, boleh tahu juga nih Mas Ipan, kalau selain dibaca Quran ini mungkin ada apa lagi yang Mas Ipan punya ini? Saya dengar Mas Ipan ini punya apa namanya, mendirikan kafe kecil-kecilan ini ya, bersama dengan kakaknya Mas Ipan ya. Kakak Mas Ipan 2 kalau nggak salah ya? 2, iya. Itu Mas Ipan sebagai apa ini di kafe itu? Di kedai kafe saya sebagai karyawan. Karyawan? Oh, iya. Walaupun punya sendiri tapi sebagai karyawan ya? Berarti dapat gaji dong? Alhamdulillah. Oh gitu, dapat gaji dari kafenya yang didirikan oleh keluarga ya? Iya. Wah, berarti memang talenta dalam melayani para customer itu sudah terlatih ya Mas Ipan ya? Masya Allah. Jadi ini nih yang menarik ini, seorang remaja tapi juga punya istilahnya itu talenta dan sudah berlatih dalam berwirausaha, mencari uang sendiri nih. Mencari uang sendiri. Dan jarang sekali anak-anak muda seperti Mas Ipan ini ya, punya kemampuan, insya Allah soleh, Al-Qur'annya baik, tapi kemudian juga pinter nyari duit. Pinter nyari duit. Oke, Mas Ipan, apalagi Mas Ipan? Kalau suaranya baik, pasti juga bisa nyanyi dong, kayak ibu ini. Alhamdulillah bisa. Bisa ya? Oh, ini kita harus coba nih nyanyinya Mas Ipan nih. Mas Ipan menyanyikan lagu orang lain atau pernah mengarang lagu? Pernah mengarang lagu. Pernah mengarang lagu dan kemudian pernah direkam lagunya? Belum. Oh, belum ya? Iya. Oh, gitu. Nah, ini malah harus apa namanya? Harus dicoba nih. Dicoba, silahkan dicoba lagunya sendiri dulu ya Mas ya. Iya. Nanti kita nyoba lagunya yang Mas Ipan suka. Oke, kita akan coba. Nah, ini pakai gitar ya Mas ya? Iya. Oke. Silahkan dicoba Mas. Kita dengarkan, kita simak ya, bagaimana Mas Ipan bernyanyi dengan lagunya sendiri. Judulnya apa Mas? Cinta yang terpisah oleh jarak. Masya Allah. Penggalannya aja Mas ya. Nah, nanti kalau full berapa menit tuh biasanya? 3-2 menit. 3 menit. Mungkin ya kira-kira 1 menit lah ya. Iya. Oke. Ya, monggo silakan. Mencintainya, Tuhan, ku ingin dirinya, ku mohon padamu persatukanku dengannya, walau jarak memisahkan kita. Walau jarak terpisah oleh sebab benua, ku yakin pasti kita akan bersama. Walau jarak sejauh dunia dengan surga, ku mohon padamu persatukan kita. Masya Allah, mantap. Itu yang dimaksud siapa itu Mas? Kamu yang atau mungkin ada seseorang yang nah, ini off the record ya Mas ya? Iya. Off the record ya? Iya. Gak usah diceritakan siapa yang dimaksud. Saya terus terang langsung bertanya-tanya, ini siapa itu yang dimaksud yang jaraknya terpisah? Mas Ipan suka penyanyi siapa yang jadi idolanya Mas Ipan? Idola penyanyi? Atau lagu-lagunya siapa? Nggak tahu sih. Kalau yang hit sekarang ini bisa nggak melakukannya? Lagu siapa? Saya sendiri nggak apa soalnya. Lagu apa? Lagu apa Mas? Lagu
Ya dia lagunya bucin-bucin. Lagunya bucin-bucin. Gak apa-apa, coba. Mau lagu apa? Lagu Aku Bukan Jodohnya. Aku Bukan Jodohnya. Pada kenal ya, tahu nggak nih? Aku Bukan Jodohnya ya. pada tahu ya. Coba deh Mas, saya pengen dengar lagunya kayak apa? Sepenggal lagu dari Aku Bukan Jodohnya. Yang melakukan biasanya siapa? Triswaka. Oh, Triswaka. Kalau Triswaka saya tahu dong. Ayo Mas, silakan Mas. Langsung refnya aja ya? Oke, siap. Aku titipkan dia lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia tak pantas ku bersanding dengannya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, ku bukan jodohnya. Mantap, Mas Ivan. Itu saya sering dengar lagu itu di TikTok itu, tapi ternyata judulnya itu ya. Iya. Tadi ada salah liriknya juga. Oh, salah lirik. Nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Mungkin bisa tahu, saya nggak tahu Mas. Tenang aja, santai. Iya Allah, Masya Allah. Mas Ivan ini luar biasa nih. Sudah bisa ngaji, nyanyinya oke, bisa ngarang lagu lagi. Wah, ini anak muda zaman sekarang ini kayaknya diidolakan yang seperti ini nih. Tunggu nanti kalau udah gedenya siapa yang mau dilamar oleh Mas Ivan ini. Baik teman-teman sekalian ya, berbahagia sekali nih pada kesempatan ini saya bisa memanggil Mas Ivan untuk ngobrol dengan dia karena ini sangat inspirasi sekali ya. Jarang sekali anak muda yang memiliki talenta seperti beliau ya. Bisa ngaji, bisa nyanyi, kemudian bisa cari duit gitu kan. Wah, luar biasa. Ikuti terus ya beliau dalam channel Bimbel Quran Rubaiyat ini dalam ngaji-ngajinya ya. Mungkin juga saya jadi berpikir bisa jadi ada lagu-lagu yang akan ditampilkan juga oleh Mas Ivan nanti dalam channel YouTube kita ini. Tapi nanti kita pertimbangkan dulu ya, karena luar biasa nih. Ternyata suaranya lebih baik daripada Triswaka, saudara. Baik, teman-teman sekalian, cukup sekian dulu ya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan sambung dalam obrolan-obrolan yang menarik lagi di segmen kita di kesempatan lain. Dan kita tutup dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.